Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari kelas 2E Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan tentang contoh penerapan dan penggunaan algoritma. Apa sih tentang algoritma yang teman-teman ketahui? Jadi, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu. Algoritma dapat digambarkan sebagai serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ternyata algoritma harus mempunyai sebuah karakteristik. Karakteristik ini sangat penting bagi sebuah algoritma, yaitu terdiri dari 1. Keterdefinisian, 2. Input, 3. Output, 4. Efektivitas, 5. Terbatas. 1. Keterdefinisian. Setiap langkah dalam algoritma harus didefinisikan dengan jelas dan tidak ambigu atau tidak ganda. Setiap instruksi harus dapat dipahami dan dijalankan dengan benar. 2. Input. Algoritma harus menerima input yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Input ini dapat berupa data, nilai, atau kondisi yang diperlukan untuk menjalankan algoritma. 3. Output. Algoritma harus menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan masalah yang diinginkan. Output ini bisa berupa data, hasil perhitungan, atau tindakan yang harus dilakukan. 4. Efektivitas. Algoritma harus efektif, yaitu dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat dan efisien. Algoritma yang efektif akan menghasilkan yang diinginkan dalam waktu yang wajar dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. 5. Terbatas. Algoritma harus memiliki batasan yang jelas. Batasan ini bisa berupa batasan waktunya, batasan memori, atau batasan lain. Algoritma harus dapat bekerja dalam batasan ini untuk menghasilkan solusi yang diinginkan. Fungsi algoritma. Algoritma memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menyelesaikan masalah. Dengan mengikuti langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas dalam algoritma, kita dapat mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. 2. Mengoptimalkan proses. Dengan merancang algoritma yang efisien, kita dapat mengurangi waktu, sumber daya, atau usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 3. Mengorganisasi informasi. Algoritma membantu dalam mengorganisasi informasi yang kompleks menjadi langkah-langkah yang terstruktur dan mudah diikuti, dengan memecah masalah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Informasi dapat diatur dengan baik dan lebih mudah dipahami. 4. Meningkatkan konsistensi. Algoritma memberikan panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan pada setiap langkah, sehingga hasil yang dihasilkan akan konsisten setiap kali algoritma dijalankan. 5. Mempermudahkan pemahaman dan komunikasi. Dengan memiliki algoritma yang terdefinisi dengan jelas, orang lain dapat dengan mudah memahami langkah-langkah yang harus diikuti dan kontribusi dalam mencari solusi. 6. Meningkatkan efisien dan produktivitas.
Algoritma membantu dalam menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu atau redundan, sehingga waktu dan sumber daya dapat digunakan dengan lebih efisien. 7. Memfasilitasi pengembangan dan pemeliharaan dengan memiliki algoritma yang terdefinisi dengan baik. Pengembangan dan pemeliharaan sistem atau program menjadi lebih mudah. Algoritma memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana sistem yang harus beroperasi, sehingga memudahkan pengembangan atau pemeliharaan untuk memahami dan mengelola sistem dengan baik. Contoh, penggunaan dan penerapan algoritma. Jadi kami mengambil salah satu contoh dari makalah kami tentang penerapan dan penggunaan algoritma. Jadi contoh yang kelompok kami ambil tentang urutan cara mencuci pakaian dengan mesin cuci. Yang pertama, masukkan pakaian kotor dan deterjen ke dalam tabung mesin cuci. 2. Isi tabung dengan air bersuhu sesuai kebutuhan untuk menentukan volume air yang sesuai. Mengaculah pada buku manual mesin cuci. 3. Jalankan siklus pencucian. Semakin banyak muatan mesin cuci, semakin panjang pula waktu yang diperlukan untuk mencucinya. 4. Setelah siklus pencucian selesai, keluarkan air melalui selang di bagian belakang mesin. 5. Isi kembali tabung dengan air bersih, lalu jalankan siklus pembilasan. 6. Setelah siklus pembilasan, pakaian Anda semestinya sudah bersih. 7. Keringkan pakaian menggunakan mesin cuci. Pada mesin cuci 1, tabung otomatis, pilih tombol pengering untuk mengeringkan pakaian. Pada mesin cuci 2, tabung, pindahkan cucian pada drum pencucian ke dalam drum sebelahnya untuk membuang sisa-sisa air berlebihan yang terserap kain. 8. Jika sudah selesai, segera keluarkan cucian dari mesin cuci dan gantung untuk mengeringkannya. Jadi, kesimpulan algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma dapat digunakan dalam memecahkan masalah, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Algoritma mempunyai sifat yang sangat efisien untuk menyelesaikan masalah dengan sumber daya yang tersedia secara optimal. Jadi cukup sekian presentasi dari saya yang sangat singkat dan banyak kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.